Selamat pagi teman-teman semua. Renungan kita hari ini terambil dari Daniel 5, di mana bagian ini menceritakan tentang seorang raja yang bertindak secara tidak hormat kepada Allah. Dia adalah Raja Belshazzar. Di ayat 23 dikatakan bahwa Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di surga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada Tuanku. Lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui, dan tidak tuanku muliakan Allah, yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Sang raja meninggikan diri. Dia mengadakan perjamuan atau pesta dengan banyak orang dan menggunakan barang-barang dari bait suci untuk pesta mabuk. Dia bahkan memuji dewa-dewa buatan manusia. Dia adalah Tuhan yang tidak benar yang mereka sembah. Dia adalah Tuhan yang mati karena dia tidak dapat melihat. Dan harus dilakukan oleh Raja Belshazzar adalah seharusnya memuji Allah yang benar, Allah yang dapat memberikan nafas kepadanya dan dapat menentukan jalan hidupnya. Artinya apa? Allah yang berkuasa atas hidup sang raja. Ini adalah salah satu tindakan tidak hormat kepada Allah yang dilakukan oleh sang raja. Oleh karena itu, Allah memberikan pesan penghukuman kepada sang raja melalui sebuah tulisan di dinding di mana ada jari-jari tangan manusia yang muncul di dinding istana raja itu. Hal ini membuat raja menjadi ketakutan. Ketika melihat itu, dia memanggil orang-orang untuk bisa memberikan makna daripada tulisan itu, tapi tidak ada satu orang pun yang dapat mengetahui, membaca, dan mengetahui makna daripada tulisan itu, terkecuali Daniel. Makna daripada tulisan itu adalah masa pemerintahan raja dihitung dan diakhiri oleh Allah. Kerajaannya akan pecah dan diberikan kepada bangsa Media Persia. Artinya apa? Raja Belshazzar tidak lagi memerintah, tidak lagi berkuasa atas kerajaan itu, karena dia bertindak secara tidak hormat kepada Allah yang berkuasa atas hidupnya. Nah, sebagai anak Allah, kita juga harus menghormati Allah karena dia berkuasa atas hidup kita, yaitu dengan hidup sesuai dengan kehendaknya, taat melakukan perintahnya. Segala sikap kita, tindakan kita, itu harus berkenan kepada Allah. Contohnya, ketika kita ibadah, maka seharusnya kita fokus untuk beribadah, tidak melakukan kegiatan yang lain. Seperti kita ibadah tapi mengobrol dengan orang lain, mengobrol dengan teman kita. Atau mungkin kita ibadah tapi sambil main game. Nah, pada saat ibadah seharusnya kita hanya fokus untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Nah, milikilah sikap hormat kepada Allah karena Dia adalah Allah yang berkuasa atas hidup kita. Amin.